Halo semuanya dan selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin gimana satu momen, satu keputusan wasit di detik-detik akhir babak pertama bisa mengubah segalanya. Bukan cuma mengubah hasil pertandingan, tapi juga mengubur mimpi Persib Bandung di panggung Asia. Kita mulai dari sini, dari kutipan seorang Andrew Jang. Kata-katanya ini, wah, ngena banget, dan seolah merangkum semua yang akan kita bahas. Perjuangan yang luar biasa, tingkat kesulitan yang tinggi, dan semangat yang gak padam sampai akhir. Tapi pertanyaannya, apa semangat aja cukup kalau takdir sepertinya punya rencana lain? Yuk kita bedah sama-sama. Oke, kita masuk ke bagian pertama, sebuah misi yang dianggap mustahil. Jadi, sebelum pertandingan ini dimulai pun, beban di pundak para pemain Persib itu udah berat banget. Mereka nggak cuma butuh kemenangan biasa, mereka butuh sesuatu yang lebih, semacam keajaiban. Tugas mereka itu melakukan remontada. Buat yang belum tahu, ini istilah dari Spanyol buat comeback epic. Kenapa? Karena di leg pertama, mereka kalah telak 3-0. Artinya, di kandang sendiri, mereka butuh menang minimal dengan selisih 3 gol, cuma buat maksa main perpanjangan waktu. Jujur aja, ini misi yang kedengarannya hampir mustahil kan? Tapi, jangan salah, dengan dukungan puluhan ribu bobotoh yang memadati stadion, Persib tampil menggila sejak peluit pertama dibunyikan. Mereka langsung tancap gas, menekan habis-habisan, seolah-olah mau membuktikan kalau di sepak bola nggak ada yang namanya mustahil. Dan benar aja, tekanan tanpa henti itu mulai menunjukkan hasil. Harapan yang tadinya tipis mulai menyala terang. Perlahan tapi pasti, momentum permainan mulai berpihak ke Maung Bandung. Nah, babak pertamanya ini drama banget guys. Di menit ke-36, stadion sempat bergemuruh waktu Berginho cetak gol. Tapi dianulir. Sempat kecewa, tapi cuma 3 menit kemudian, Andrew Jung beneran bikin gol yang sah. 1 gol masuk, masih butuh 2 lagi. Tapi asa itu jadi nyata banget. Persib lagi on fire, pegang kendali penuh permainan. Dan pas lagi di puncak-puncaknya, satu insiden ngerubah semuanya. Oke, ini dia momen krusialnya. Satu kejadian yang benar-benar bikin semua momentum yang udah dibangun susah payah jadi buyar. Kejadian yang secara efektif mengakhiri perjalanan Persib di Asia musim ini. Coba bayangin, menit ke-45 plus 6. Tinggal beberapa detik lagi peluit babak pertama ditiup. Waktu yang paling krusial. Jadi gini ceritanya. William Barros melakukan tackle di area yang sebenarnya nggak terlalu bahaya. Tapi wasit Muhammad Al-Shamrani tanpa ragu sedikit pun langsung ngeluarin kartu merah. Protes? Jelas ada. Para pemain Persib nggak terima. Tapi keputusan wasit udah final. Misi mustahil mereka sekarang harus dilanjutkan dengan 10 pemain. Nah, sekarang masuk babak kedua dengan cuma 10 pemain. Mari kita lihat gimana satu kartu merah itu bikin tugas yang tadinya udah susah, sekarang jadi benar-benar misi yang terasa mustahil. Slide ini nunjukin perbedaannya secara gamblang banget. Waktu masih 11 pemain, Persib nyerang dengan enak, ritmenya dapat. Tapi pas sudah 10 pemain, keseimbangan tim langsung hilang. Mereka jadi terpaksa main lebih hati-hati karena selalu ada ancaman serangan balik yang mematikan. Tapi, ini yang luar biasa. Coba lihat, meskipun kalah jumlah pemain, Persib justru mendominasi penguasaan bola sampai 57%. Ini nunjukin semangat juang mereka yang nggak mau nyerah gitu aja untuk tetap mengendalikan permainan. Dan ini lebih gila lagi, mereka melepaskan 20 tembakan. 20. Ini bukan statistik tim yang kekurangan pemain loh. Ini statistik tim yang benar-benar nyerang habis-habisan selama 45 menit babak kedua. Jadi intinya apa? Di atas kertas, statistik mereka keren. Dominan banget. Tapi ya itu, eksekusinya kurang tajam. Mereka punya bola, mereka ciptain peluang, tapi energi ekstra yang dibutuhin buat jadiin peluang itu gol udah terkuras habis karena harus nutupin kekurangan satu pemain. Jadi walaupun pertandingan ini akhirnya pahit, coba deh kita mundur sedikit dan lihat perjalanan Persib secara keseluruhan di kompetisi ini, karena ceritanya nggak cuma soal satu laga ini aja. Dari total 9 pertandingan yang mereka mainkan, rekor mereka tuh solid banget. 6 kali menang, sekali seri, dan cuma kalah 2 kali. Ini bukan catatan tim sembarangan loh, ini catatan tim yang kompetitif. Nah, tabel ini nunjukin perjalanan lengkapnya. Lihat deh kemenangan tandang lawan Bangkok United dan Selangor. Itu bukti kalau mereka bisa bersaing di level Asia. 2 kekalahan krusial itu ya terjadi di laga tandang, yang sayangnya jadi penentu langkah mereka. Jadi apa yang bisa kita ambil dari semua ini? Pertama, mereka sampai ke babak 16 besar. Itu udah peningkatan dari musim lalu. Kedua, 15 gol dalam 9 laga itu nggak sedikit. Dan yang juga penting, mereka nggak terkalahkan di kandang sama sekali. Semua ini bukti kemajuan yang nyata. Jadi kita balik lagi ke pertanyaan awal.
Apakah ini cuma sekedar kegagalan yang menyakitkan, atau jangan-jangan ini justru jadi pondasi yang kuat buat kesuksesan di masa depan? Mungkin cuma waktu yang bisa menjawabnya ya.